Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mau coba dulu untuk ngobrol sama Pak Haji ya. Haji sudah ada? Geser ke kanan deh, Mas. Ya, Haji. Siap. Nah, itu dia. Oke. Ji, boleh dinyalain? Bentar ya. Siap. Oke, Haji sudah ada? Halo. Oh, hai Ji. Ji Halo. mau coba dulu nggak? Kenapa? Mau coba dulu nggak ininya, apa namanya, musiknya? Oh, nggak pakai gitar doang kok. Gitar aja, aman ya Ji? Aman. Sebentar, cek ini dulu ya. Cek apa? Sound systemnya. Siap. Aman, aman. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, oke. Satu lagu apa 10 lagu rencananya, Ji? Satu. Album. Cuma nanya. Satu album. Aku juga mau nyapa dulu selamat sore Mas Anto, Teh Meli. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada, wah Mas Dwiki. Halo Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung juga ya Mas. Mbak Ita jadi ikut nggak Mas? Belum ya nanti. Oke. Kemudian juga ada Ciki udah hadir juga belum? Ciki Fauzi sudah ada juga ya. Fardan sama Mikaela juga sudah ada? Sudah masuk juga? Oke. Mbak Maya Hasan udah ada belum Maya? Cek. Mbak Maya sudah ada? Cek. Oh, oke ya, Mikaela udah ada, Fardan kan sudah ada. Oke, Anya Dwinov juga udah hadir ya. Oh, Ciki juga udah ada. Ya, kita ngobrol dulu, habis itu Aji langsung perform ya. Oke. Ya, aku kasih tahu dulu sama teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-493. Kita masih menantikan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Dan kemudian ini kita akan segera buka acara pada sore hari ini dengan penampilan dari Kunto Aji. Aji boleh say hi dulu buat teman-teman semua di sini. Halo semuanya. Selamat sore. Nah, oke. Sehat-sehat ya. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat pasti. Ji, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu soal lagu Jakarta yang sudah dibikin sama Aji. Tahun 2019 ya Ji ya, lagu ini ya? 2018. Boleh diceritain nggak Ji? Sebenarnya Jakarta ini cerita tentang apa? Jakarta ini tentang hubungan personal dengan kota Jakarta gitu. Jadi saya sendiri sebagai pendatang di sini pengen mencoba gimana menggambarkan kota Jakarta tuh perannya sejauh apa sih buat pribadi gitu. Kita ada cintanya, mungkin ada sedikit rasa keselnya juga, tapi gimana pun Jakarta ini membentuk saya sebagai manusia untuk lebih kuat dan lebih bisa struggle. Semacam kayak love and hate relationship gitu ya Ji ya? Betul sekali, love kurang lebih seperti itu Ji. Sebelum Aji mulai main lagu Jakarta, kita kan juga tahu bahwa Aji tuh kemarin ini sempat mengangkat isu mental health, bagaimana kita menanggapi kesulitan, depresi, dan ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan benar-benar sebenarnya semua orang dalam keadaan yang stres sekali. Terus di albumnya Aji kemarin juga ada mantra. Tapi itu kan untuk diri sendiri, Ji. Ini kalau untuk menghadapi COVID sendiri, ada nggak mantra yang sebenarnya Aji selalu ucapkan bahwa we are okay, everything's going to be okay. Gitu ada nggak, Ji? Kalau menurut aku sendiri sih, it's okay not to be okay gitu. Jadi ketika kita merasa kita stres, ya diadepin, nggak apa-apa. Maksudnya stres itu bagian dari hidup dan kadang kita butuh stres untuk bisa bangkit.
gitu. Cuman memang kondisinya seperti ini, yang perlu dilakukan adalah kita sama-sama mengalami kondisi yang susah ini, jadi kita hanya bisa saling support satu sama lain. Menurut aku Ya, itu. ya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebuah pesan sangat luar biasa sekali bahwa stres itu jangan dilawan, justru diterima. Emang stres, emang zamannya lagi susah. Tinggal dinikmati saja gimana cara kita menikmatinya ya. Oke, mudah-mudahan lagunya Aji akan segera dimainkan ini juga bisa menjadi penawar stres untuk kita semua. Jadi langsung saja kita sambut, ini dia Kunto Aji dengan Jakarta, Jakarta. Oke, terima kasih. Oke. Bismillah. Dalam hati aku selalu ingin beranjak pergi, kota yang sama yang membuatku tegak berdiri. Berbinar sudut jalan yang takkan pernah mati. Sepi. Jangan salahkan barisan panjang di pusat kota. Kita bergegas mengejar mimpi-mimpi yang sama. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Jakarta, kenangannya berpacu memburu impianku. Sekeras-kerasnya bentuklah dirimu. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Sekeras-kerasnya bentuklah dirimu. Jakarta, Jakarta, dan kenangannya berpacu memburu impianku. Jakarta, Jakarta, kenangannya berpacu memburu impianku. Dalam hati aku selalu ingin beranjak pergi, kota yang sama yang membuatku tegak berdiri. Terima kasih. Thank you. Untuk Kunto Aji. Thank you, Ji. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, kita buka saja langsung. Sudah hadir bersama-sama kita di sini Bapak Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Iya, betul. Dan ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena di tengah-tengah demam live stream
kita juga merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta dalam bentuk streaming juga. Dalam penuh kesederhanaan, tapi juga tetap kita berusaha untuk bisa menghadirkan sesuatu untuk warganya. Gitu ya Pak ya? Ya. Dan hari ini juga mungkin saya akan coba menyapa dulu. Jadi Pak, hari ini kita punya tamu-tamu yang sangat spesial sekali Pak. Jadi ada 40 orang warga terpilih yang sudah membuat video ucapan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta. Mereka ini sekarang hadir bersama-sama kita lewat Zoom. Oke. Ya, lalu kemudian kita juga punya 10 orang selebriti yang sudah juga berartis. Jadi mereka ini sudah memberikan barang-barangnya. Kalau zaman dulu kan second Pak, nyebutnya. Kalau sekarang kita sebut pre-love Pak. Apa? Pre-love. Pre-love. Ya, Pak, ini seangkatan sama If I'm Wrong gitu ya Pak ya. Kemudian juga LOL, Laughing Out Loud gitu. Ada Mas Anto Hud, selamat sore. Kemudian juga ada Teh Meli Guslow, ada Bang Kojek Rap Betawi, ada Mbak Maya Hasan, kemudian ada Mas Fardan Khan dan juga Mikaela, lalu juga ada Mas Dwiki Darmawan. Hari ini kayaknya nggak sama Mbak Ita ternyata. Dan kemudian juga ada Ciki Fauzi, serta juga ada Rosa, harusnya hadir bersama-sama kita juga. Ini teman-teman sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dinyalakan audionya, videonya juga. Sehingga nanti bisa DKI Jakarta walaupun hanya lewat Zoom saja. Dan nanti Pak, kita juga punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan panelis kita. Ya. Jadi cerita ini kita mau bikin kayak diskusi gitu Pak, antara warga dengan gubernurnya, dan kemudian juga ada public figure yang akan hadir juga nanti ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Ada Kang Ronald, sudah hadir belum nih Kang Ronald? Tadi aku cek belum lihat. Kemudian juga ada Anya Dwinov, Mbak Anya sudah hadir di sini. Sudah. Sudah dadah-dadah. Baru kemarin sama. Baru kemarin sama. Halo Iwet. Betul. Lalu kemudian juga kita punya Mas Ronald sudah hadir, Wet. Ronald sudah hadir. Assalamualaikum. Ya, mantap Kang Ronald. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada Mas Angga Sasongko. Ya, Mas Angga Sasongko mana Mas Angga? Ada Mas Angga tadi. Ini hari ini Pak dengan semua keterbatasan. Nah, selamat sore. Boleh kita dadah-dadah dulu lewat Zoom-nya ke Pak Gubernur semuanya? Teman-teman semua. Halo Pak Gu. Oke. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore Pak Anies semuanya. Semoga sehat-sehat Pak Anies. Amin. Dan tentunya juga hadir bersama kita sore hari ini adalah Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria juga sudah hadir bersama-sama kita. Ada di mana Pak Wagub hadir juga tadi bersama-sama kita tadi. Itu Pak Wagub ada. Ada ya? Oh siap. Oke, Pak Wagub selamat sore. Wah, ada bintang tamu dadakan ini. Saya belum di brief. Ada Mas Dude Herlino juga aku lihat di pojok kiri bawah. Mas Dude. Assalamualaikum bersama dengan Mas Dwiki Darmawan. Pak, ini kalau ngomongin soal ulang tahun Jakarta 493 Pak. Iya. Kondisinya nih sekarang sangat spesial sekali. Iya betul. Jadi kondisinya spesial sekali karena kita merayakan ulang tahun. Tapi juga pada saat yang sama ada pandemi, betul Pak. Dan sekaligus juga sebenarnya kalau kita lihat, saya ngobrol sama Pak Wagub nih tadi pagi, ini alhamdulillah kondisi kita sekarang itu kalau bicara gelombang, gelombang itu pertama udah lewat tuh turun. Mudah-mudahan nggak muncul gelombang baru. Jangan Pak. Jangan sampai, jangan sampai. Tapi kita merayakan ulang tahun Jakarta, hadiahnya adalah Jakarta yang pandeminya sudah belum, tapi udah terkendali. Jadi kita pilih tahun ini temanya tangguh. Kenapa pilih temanya tangguh? Pertama, yang datang ke Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, orang yang tangguh, yang memilih untuk menjemput kesempatan, memilih untuk menghadapi tantangan. Kota ini kan memberikan kesempatan, tapi juga tantangan. Dan mengubah perjalanan hidupnya. Karena itulah kota ini berisi orang tangguh. Dan masyarakat Betawi yang sudah lama di tempat ini adalah masyarakat yang menyambut baik semuanya. Kesetaraan ada. Orang yang datang ke sini
Indonesia kalau datang ke Jakarta selalu welcoming. Kadang-kadang saya merasa begini, Mas Ibad. Bangsa kita ini sungguhnya hutang budi sama orang Betawi. Karena menjadi Indonesia itu kan prosesnya di kota ini. Sampai ada 28, peristiwa 28 Oktober, 45, dan lain-lain. Jadi, tangguh itu mau perjalanan kita. Lalu sekarang ketemu dengan pandemi. Dan pandemi ini dihadapi dengan masyarakat yang tangguh. Bayangkan, Maret kan pada di rumah, perkantoran tutup, kemudian sekolah berhenti, kegiatan peribadatan itu tokoh-tokoh agama, semua agama memutuskan untuk semuanya berada di rumah. Dan berada di rumah itu ternyata kebelutan gitu. Stres itu jenis ketangguhan yang berbeda tuh yang harus kita hadapi, mengendalikan diri dan lain-lain. Jadi saya merasa ulang tahun sekarang ini adalah ulang tahun pembuktian ketangguhan kota ini. Dan gitu kira-kira. Tapi jangan disalahartikan bahwa tangguh itu bukan berarti kemudian jadi aur-auran sekarang ya Pak. Kemana-mana lepas masker, kumpul-kumpul, nggak gitu juga sih ya. Betul. Karena tetap kita masih tahu ada keterbatasan sekarang kan Pak. Masih, dan sekarang ini justru, sekarang kita masuk ke fase transisi kan. Harus tetap pakai, sebenarnya begini kalau masa transisi itu. Kalau nggak perlu pergi, jangan pergi. Tetaplah di rumah. Kalau nggak perlu-perlu sekali, jangan. Gitu. Lalu, kalaupun mau pergi, harus sehat. Kalau merasa kurang sehat, jangan pergi. Lalu, kalau terpaksa harus pergi, kalau ada orang jumlahnya banyak, jauhi, hindari. Jadi, prinsip-prinsip itu yang harus dipakai, dan ini kelihatannya adalah kebiasaan baru kita nantinya. Karena itu sekarang diajarkan, seperti tadi, lalu dibiasakan, lalu didisiplinkan. Kalau yang melanggar, ditegur. Bahkan diberi sanksi. Nggak pakai masker ada sanksinya. Ada sanksinya. Teman saya ada yang kena tuh, Pak. Kena apa namanya? Didenda, tilang, kena 250.000. Iya, betul. Iya. Padahal harga maskernya kan murah sekali tuh. Jadi lebih murah beli masker daripada denda. Betul. Jadi didisiplinkan. Supaya apa? Nanti jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, nanti kita akan merasa pakai masker itu biasa. Dan ada hal-hal yang sederhana. Bayangkan, kita kasih pikir, pelukan. Mendadak sekarang itu semua nggak boleh. Udah gitu kalau ketemu dengan orang kita ngobrol pakai masker. Itu nggak kelihatan tuh, senyum nggak ya? Gitu. Lagi cemberut nggak ya? Gitu, kita nggak pernah tahu juga. Jadi memang ini bagian dari kebiasaan baru. Tapi kita sudah pernah melewati pandemi juga 100 tahun lalu di Jakarta. We survive. Seharusnya juga yang ini survive. We will survive. Pak, ini pasti juga warga semua yang hadir pada sore hari ini di ulang tahun virtual Kota Jakarta Tercinta juga sudah banyak sekali pertanyaan. Tapi saya tuh ada satu pertanyaan yang ada di kepala saya, Pak. Saya ingin banget nanya sama Bapak. Kalau sampai ini amit-amit ya, Pak. Amit-amit loh, Pak. Tapi angkanya kan kita ini sekarang itu tantangannya. Tapi monitoring itu bukan monitoring 1-2 kasus, monitoring 11 juta penduduk nih. Betul. Jadi kalau ternyata data-data epidemiologis menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, ya kita harus kembali perketat. Tapi kan gini logiknya. Di awal terjadi wabah, mulai angkanya banyak, lalu kita putuskan pembatasan sosial. Itu bulan Maret tuh kita mulai. Betul sekali. Sebelum PSBB resmi. 24 atau 23 Maret gitu. 16. 16 ya, Pak. 14 Maret diumumkan, 16 mulai tutup. Sekolah juga tutup. Lalu kenapa itu supaya kemampuan kita untuk menghadapi pandemi ditingkatkan. Apa sih kemampuan menghadapi pandemi? Nomor 1, testing. Tujuannya apa? Memisahkan yang terpapar dan yang tidak. Kemampuan testing kita dulu, bulan Maret itu cuma 120-an sampel per hari. So we're good. Kita di atas standar WHO. Standar WHO di berapa, Pak? Standar WHO itu 1.000 testing per sejuta penduduk. Kita 5 per minggu. Pak, ya? Per minggu itu. Jadi kalau kita dengan 11 juta penduduk, berarti per minggu kita harus melakukan testing 11.000. Nah kita per hari sudah bisa mengerjakan 5.000. Jadi kita ini, sebutlah yang sudah kita kerjakan selama ini rata-rata sekitar 3.000, 3.500, bahkan berapa 4.000 2 kali
standar WHO. Nah, itu testing satu. Yang kedua, rumah sakit. Kalau bulan Maret, kita cuma punya 8 rumah sakit. Sekarang 67 rumah sakit siap. Lebih dari 3.500 tempat tidur, lebih dari 500 ICU, lebih dari 500 ventilator. Tujuannya untuk memastikan bahwa akhirnya siap. Nah, begitu rumah sakit siap, testing jalan, lalu pembatasan kemarin mulai berjalan dengan baik, maka kita mulai masa transisi. Saya tidak akan mungkin membuka transisi kalau testing kita belum siap, kalau rumah sakit kita belum siap, karena itu nggak bertanggung jawab namanya. Jadi sebenarnya pada masa kita semua berada di rumah, itu masa pemerintah menyiapkan pertahanan terakhirnya. Jadi karena itu waktu mau masuk masa transisi, Mas Iwet, saya tidak meriksa mall, saya tidak meriksa perkantoran, saya tidak. Yang diperiksa adalah rumah sakit. Karena itulah pertahanan kita. Pertahanan kalau sampai ada lonjakan kasus, rumah sakit kita harus siap. Dokter kita harus siap. Pastikan APD cukup, pastikan puskesmas agresif untuk mencari. Itu semua dikerjakan. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini Jakarta, kalau bicara pasien kira-kira sekitar 35% occupancy rate kita. Dan kemudian kasus, oh iya selalu ada kasus. Kenapa ada kasus? Karena terus-menerus mencari siapa saja yang berinteraksi dengan dia selama 2 minggu terakhir. Orang-orang yang berinteraksi itu didatangi, lalu mereka dites, bila mereka positif, mereka 2 minggu sebelumnya kemana saja? Ditrace lagi, trace lagi. Jadi sampai ketemu semua. Lalu mereka isolasi. Nah, jadi saya selalu sampaikan pada teman-teman, lebih baik angka testingnya itu tinggi dan ketemu kasus daripada kita mengurangi testing supaya kelihatan sedikit. Karena kita butuhkan bukan grafiknya turun, tapi orangnya selamat. Betul. Jadi itu yang kita kerjakan. Jadi alhamdulillah sekarang ini dengan situasi itu kita bisa lebih tenang. Justru lebih tenang, Pak. Lebih tenang. Kalau dulu kita melakukan testing mayoritas adalah orang yang lapor karena punya gejala, lapor karena ada keluhan, lalu kita periksa. Nah kalau sekarang kita active case finding namanya, mau secara aktif mencari kasus. Berarti gini Pak, kalau dulu tujuan adalah flattening atau melandaikan kurvanya, kalau sekarang ini justru dicari terus sehingga ya memang terbuka datanya. Betul, dari dulu juga kita cari ya. Cuman begini, kalau pada kemarin kan kapasitas testing kita juga lebih terbatas. Kalau sekarang nggak kapasitas yang tinggi, kita bisa tingkatkan. Tapi kita mencari itu pun di WHO ada persyaratannya. Positivity rate-nya harus di bawah 10%. Kalau kita case finding, itu harus kembali ke PSBB. Nah kita selama 10 hari terakhir ini bukan cuma di bawah 10%. Positivity rate kita itu 5%. Jadi ya ketemu, dan ketemunya itu purposif, bukan random. Kalau kita ngeceknya random, ya pantas seperti 5%. Bukan random. Tapi kalau ini kan bukan random, ini purposif. Jadi siapa ketemu siapa, di situ di-trace. Anda ketemu siapa lagi, di-trace terus, di-trace. Jadi ini Pak, ini yang sebenarnya harus diluruskan ya, karena kita selama ini tuh baca sosial media kan deg-degan Pak. Selalu yang diangkat adalah angkanya bertambah, angkanya bertambah. Ya memang karena memang ada proses finding tadi, makanya angkanya bertambah. Dan mereka yang bertambah itu, yang ketemu itu kan nggak mengira juga mereka. Nah, ketika kita melakukan itu semua, active case. Active case itu artinya kasus baru kurangi orang yang sembuh. Oh, itu perbandingan lagi. Jadi kalau kita misalnya gini, dengar hari ini tambah 100 kasus ditemukan positif gitu. Dilaporkan, bukan ditemukan, laporan positif. Perbandingan yang sembuh berapa? Tapi perbandingannya berapa? Kalau yang sembuhnya 150 berarti negatif sudah. Kan berkurang jadinya. Jadi itu namanya active case. Pak, hari ini kita belajar mengkaji untuk membaca berita. Nah, jadi betul. Kalau naik angkanya, lihat juga yang sembuh berapa. Betul, persis. Oke, Pak. Jadi inilah sebabnya ketika menghadapi
Karena ini hanya bisa diselesaikan dengan sains. Nggak usah, bukan pakai baper. gimmick-gimmick. Nggak bisa. Nggak bisa diselesaikan pakai gimmick. Kita Ini bukan virus YouTube ya, Pak. ini. Bukan YouTube Bukan. account ya, Pak ya. Bukan. Kalau kita pakai itu pendekatan sains, maka dan kita selalu mengandalkan teman-teman ahli epidemiologi. Jadi tadi pagi, Mas Ubed, tadi pagi jam 6:30 saya dapat kabarnya dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu dan teman-teman. Mereka mengirimkan laporan 2 minggu masa transisi PSBB. Dan beliau menuliskan bahwa situasi epidemi di Jakarta itu terkendali. Terkendali. Kan kita bicara 11 juta orang, lalu berapa sembuh, berapa tertangani. Jadi bukan sekedar kasus per kasus gitu. Nah, apakah selesai? Belum. Kita masih pantau 2 minggu lagi ke depan. Kalau 2 minggu lagi ke depan angkanya masih baik, maka kita bisa mulai fase 2. Bahkan tadi saya dilaporkan oleh Pak Pandu itu bahwa reproduction rate kita pada 2 minggu lalu itu 0,99. Lalu kan dilakukan pelonggaran nih. Orang boleh kerja, boleh aktivitas. Maka yang dikhawatirkan adalah reproduction rate-nya nanti kembali di atas 1. Ternyata sekarang 0,98. Juga tuh. Turun keluar, ternyata tidak mengubah secara signifikan. Karena reproduction rate itu artinya penyebaran wabah. Betul. Kalau R-nya 3, berarti kalau 100 orang bisa jadi 300. Kalau R-nya 1, berarti 100 jadi 100 stabil. Ketika dia 0,9, maka turun jadi 90. Kalau 0,8 nanti turun jadi 80. Wah, jadi ini ya Pak ya, harusnya nih Bapak sering-sering bikin live Instagram kayaknya Pak. Biar kayak seleb-seleb gitu Pak. Cuma gini Pak, ini kan juga kita mesti kasih kesempatan kepada warga, kemudian juga teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bertanya sama Bapak. Terkait dengan pandemi ini kan juga sekarang kemudian banyak sekali warga masyarakat, terutama anak-anak sekolah, mereka harus belajar online. Gitu ya Pak ya. Lalu kemudian masalah transportasi, kesulitan di saat pandemi ini. Mungkin kita buka pertanyaan dari Kang Ronald, kayaknya ada pertanyaan seputar dunia pendidikan. Ini terkait dengan sekolah online dan juga sekolah fisik yang Kang Ronald punya sedikit kayak concern Pak ternyata. Silakan Kang Ronald pertanyaannya. Mangga. Assalamualaikum Pak Anies, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, terakhir kita ketemu waktu saya menjadi MC peresmian Stasiun Terpadu Tanah Abang, Persis. Pak. Baru berapa hari yang lalu? Betul, hari Rabu minggu yang lalu. Saya senang beliau cerita, biasanya datang ke Tanah Abang, suasana ramai, agak semrawut gitu. Sekarang rapi dan senang sekali. Beliau datang pertama ke Stasiun Tanah Abang setelah direnovasi langsung selfie, langsung selfie. Keren ya. Ya, ini tentang pendidikan Pak, karena anak saya 2, yang satu naik kelas 6, yang satu naik SD, dua-duanya masih belajar di rumah, gitu kan ya. Bahkan anak saya yang laki-laki yang kelas 6 SD itu udah sampai nangis Pak, karena udah rindu sama teman-temannya. Tapi sebetulnya saya masih bisa menghandle-nya lah kalau soal itu lah. Karena diberikan penjelasan bahwa ini memang situasinya berbeda, mereka masih mengerti. Cuman, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies sebagai yang memang aktif lah di dunia pendidikan, kita tahu bagaimana Bapak dengan dunia pendidikan ya, mengenai ini Pak, jadi ada, kalau saya perhatikan ada 3 masalah pendidikan di kota Jakarta ini Pak ya. Yang pertama adalah tentang mutu pengajar, karena saya udah harus mempersiapkan anak saya buat masuk SMP nih Pak. Ya, meskipun masih tahun depan, tapi saya persiapkan dari sekarang, saya pengen SMP-nya SMP lagi. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah tentang mutu pengajar. Bagaimana mengenai standar keilmuannya, kesejahteraan para pengajar kita, yang kita tahu sampai hari ini terkadang masih suka muncul masalah mengenai guru honorer Pak. Jadi yang pertama itu ya, tentang mutu para pengajar. Yang kedua, mutu dari fasilitas sekolahnya. Apakah ada standar fasilitas, dan di Jakarta ini apakah sudah merata, Pak? Merata atau belum? Karena
ketika Jakarta bisa sukses, miniatur Indonesia gitu loh Pak. Kalau misalnya standar Jakarta Barat, kecamatan ini, kelurahan ini, sama Jakarta kayaknya keren, gitu kan ya. Ketiga adalah pertanyaan saya mengenai sarana dan prasarana sekolah. Di berita kalau kita Google masih ada Pak, sekolah yang di bawah standar, sekolah yang kumuh di daerah Tambora, Senen, Kampung Melayu, ini Jakarta gitu loh Pak. Jadi untuk membicarakan mengenai masalah sekolah yang kurang layak nggak perlu jauh-jauh keluar Jakarta, di Jakarta pun masih ada. Jadi itu Pak Anies, pertanyaan dari saya mengenai pertama mutu pengajar, yang kedua mutu fasilitas sekolahnya, yang ketiga adalah mutu sarana dan prasarana sekolahnya seperti apa yang ingin dicapai oleh kepemimpinan Bapak ini Pak. Ada contoh nggak Kang Ronald daerah-daerah yang mungkin Kang Ronald sempat lihat bahwa ini kok memprihatinkan gitu? Wah, ya Kang ini jujur kalau ya, untuk berkeliling saya belum pernah lihat langsung sih belum ya, cuman ya kalau sampai pernah ya, tapi yang saya baca gitu Wet, ada di daerah Senen, Tambora, Kampung Melayu gitu. Gitu Pak. Menyalon nanti saya kira. Oke, siap. Diam-diam aja Wet, nanti Wet. Oke, Pak Anies silakan boleh langsung Begitu, dijawab Pak Anies. Pak. Ya, boleh. Jadi memang benar. Gini, kalau kita bicara tentang ideal ya, Kang Ronald, saya rasa kita masih belum seperti yang kita harapkan. Ya. Jadi kalau Jakarta dibandingkan dengan ideal, mungkin masih belum. Tapi kalau Jakarta dibandingkan dengan, jadi kita misalnya soal standar keilmuan. Di Jakarta ini, variasi sekolah juga cukup tinggi. Variasi itu artinya apa ya? Perbedaannya ya. Perbedaan tentang kesiapan guru mengajar. Jadi, dan ini PR kita, Kang Ronald. PR kita itu adalah, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, adalah meningkatkan kemampuan guru. Guru itu harus jadi pembelajar. Nah, ini PR kita, dan kita di Jakarta sekarang sedang serius mengembangkan soal peningkatan kompetensi guru. Dan satu lagi yang tidak kalah penting tentang kepala sekolahnya. Ya, mutu sekolah itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Kalau pemimpin sekolahnya itu baik, maka mutu dengan baik. Bahkan kalau beberapa studi itu menyebutkan kontribusi kepala sekolah itu 20% terhadap kinerja sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya baik, maka mutunya akan meningkat. Nah, di Jakarta ini bervariasi. Karena ini bervariasi, maka disitulah sering kemudian ada sekolah favorit dan tidak favorit. Kenapa ya? Betul Bapak, betul sekali. Karena ada variasi itu. Ada yang kepala sekolahnya bagus, matang, ada yang gurunya bagus, matang, lalu ada yang sarananya cukup. Nah, PR itu bukan menurun yang bagus, akan yang kurang. Yang udah bagus udah, jangan diubah gitu. Ya diubahnya ditingkatkan nggak apa-apa, tapi bukan di situ letak masalahnya. Masalahnya di yang lain. Tapi secara umum, karena kalau kita lihat kinerja pendidikan di Jakarta, itu tandingan kota itu Jogja. Jogja itu kota yang secara kinerja pendidikan seringkali lebih baik daripada kita dalam banyak aspek. Ya. Jadi kota belajar nih situ. Kebetulan saya dulu sekolahnya di Jogja. Gitu. Aji juga dari Jogja. Nah, pendidikan, pensi guru, kemudian kinerja indikatornya cukup baik. Ya. Nah, kita di Jakarta jumlah sekolahnya banyak, variasinya tinggi. Jadi Kang Ronald, ini PR. Mudah-mudahan kita nanti bisa tuntaskan fase awalnya, Kang. Karena kalau bicara tentang kualitas guru, prosesnya panjang. Ya. Tapi
kalau guru itu sadar bisa jadi pembelajar, insya Allah efeknya akan terasa di murid-muridnya. Nah, tapi ada satu hal yang saya ingin ajak juga buat kita semua. Kualitas sekolah itu juga sangat ditentukan oleh partisipasi orang tua. Jadi orang tua yang berpartisipasi di sekolah akan berdampak pada kinerja sekolahnya. Nah, sekolah juga harus mengajak orang tua. Ini pesan terus sekolah-sekolah kita. Orang tua itu diajak bukan untuk dimintai sumbangan, tapi diajak untuk ikut mengelola sekolahnya. Kadang-kadang orang tua dia dipanggil sekolah suka males gitu. Karena nantinya ujung-ujungnya cuma minta sumbangan gitu. Sekarang di Jakarta nggak boleh itu dilakukan. Tapi kita ingin orang tua itu aktif memberikan masukan-masukan kepada sekolah. Karena sesungguhnya kan pendidik pertama dan terutama orang tua. Sekolah adalah pendidik pendamping gitu. Dari tadi ketika Kang Ronald cerita mengenai anak udah mau sekolah, udah mau masuk kelas 6. Nah ini tipe ayah yang peduli pendidikan nih. Memikirkan lalu yang nanti didapat yang kurang apa, yang lebih apa. Nah kalau orang tua seperti ini terlibat di sekolah, maka mau tidak mau sekolahnya itu terpacu untuk meningkatkan kualitas gitu. Ya, jadi harapannya nanti ketika anak saya masuk SMP, masuk SMA dan juga warga Jakarta lainnya nggak usah bingung masuk sekolah yang mana karena semuanya sekolah favorit. Amin, bisa aja Kang Ronald nih. Ya, Kang Ronald terima kasih banyak. Ini sama-sama. Teh Meli mesti live di TV. Pak Anies, ya. Jadi kita mesti ngucapin terima kasih banyak juga. Terima kasih sekali untuk Teh Meli yang sudah ikut serta di Kolaborartis bersama dengan artis-artis lainnya dan juga pastinya ini untuk barang-barang yang dibeli itu bisa dilihat di account DKI Jakarta. Oh, ada Teh Rosa juga nih hadir di sini sore hari ini. Luar biasa cara kita sore hari ini ya. Ini luar biasa sekali. Oke. Pak, ini dari dunia pendidikan tadi Kang Ronald. Kita ke warga sekarang ya Pak. Karena kebetulan juga ada yang bertanya soal pendidikan juga nih. Boleh kita sorot untuk @Vidi Ariski. Vidi Ariski sudah hadir dan dia bertanya mengenai upaya Bapak Gubernur untuk siswa supaya tetap betah di rumah dan bisa belajar mandiri dengan asik. Pak, ini terus terang Pak. Mungkin yang sebenarnya nanya ini orang, karena banyak saya teman-teman saya udah kayak mau give up online sebenarnya. Mungkin Teh Ocha juga mengalami nih. Nah ini Vidi Ariski. Oke, Vidi boleh silakan langsung disampaikan ke Pak Gubernur. Vidya Ariski. Tenang aja. Ayo, silakan. Yuk, mulai. Saya punya pertanyaan untuk Bapak Gubernur. Bagaimana upaya Bapak untuk siswa supaya tetap di rumah dan bisa belajar? Oke, jadi gimana Pak upaya Bapak Gubernur supaya siswa tetap betah di rumah dan bisa belajar mandiri dengan asik? Gitu ya, Vidya ya. Oke, silakan Pak. Aduh, ini $1 million question. Silakan Pak. Dia ini tinggalnya di mana? Tinggal di ini ya, stabil ya internet. Oke. Di mana Vidya? Pondokopi. Pondokopi Jakarta Timur, baik. Oke. Ya, ayo silakan Pak. Iya. Ini ternyata nggak cuma orang tua, tapi juga anak-anak ternyata udah mulai bosen Pak bosen online. Iya, jadi ini memang ini tantangan tersendiri seluruh dunia, Kak Iwet. Ini Vidya yang merasakan ini bukan cuma Vidya. Yang merasakan ini adalah penduduk dunia. Di mana-mana orang yang kita semua yang diminta untuk berada di rumah, mungkin hari-hari pertama itu menyenangkan, minggu pertama gitu ya. Sesudah hari kedua, ketiga, minggu sama kedua, ketiga, udah mulai gitu. Apalagi belum tentu ruang pribadi, itu memang tantangan besar sekali. Itu sebabnya tadi saya bilang,
ini tuh tangguh gitu. Ya. Ternyata di rumah aja itu, kan dulu biasanya gini, orang yang di rumah aja dianggap malas gitu. Ternyata malas itu berat ya gitu. Malas, katanya kan di rumah terus gitu. Dianggap nggak pergi-pergi, relasi rumah. Sekarang terasa itu sesuatu yang menantang tuh. Nah, gini, salah satu yang bisa digunakan adalah permainan. Jadi menurut saya salah satu saya sampaikan kepada guru-guru kita, perbanyaklah permainan, pembelajaran dengan permainan. Karena kita ini kalau sudah sampai pada permainan, biasanya malah justru kita bisa ketagihan tuh. Oh, game aja bisa main lama sekali. Betul, Pak. Jadi proses pembelajarannya harus disertai dengan banyak kegiatan permainan. Dan manusia itu makhluk bermain. Kita juga kalau suruh olahraga saja mungkin berat, tapi kalau olahraga bermain rasa ringan. Main sepak bola itu kan olahraga sambil main bola. Badminton itu kan main badminton sambil olahraga. Tapi kalau coba kita suruh lari-lari aja bolak-balik gitu, nggak ada bolanya, nggak ada badmintonnya gitu kan, itu nggak tahan juga kita gitu. Maraton gitu misalnya. Nah, iya, itu bosen banget Pak. Bosen. Nah, tapi kita manusia bermain gitu. Nah, jadi untuk sebenarnya Vidya perbanyak dengan di rumah. Kalau memang lingkungannya itu aman, berada di lingkungan sekitar. Lalu bermain dengan teman-teman yang sama-sama isolasi. Ya di lingkungan situ aja. Kompleks itu gitu ya. Iya, di situ saja. Asal semuanya memang orang-orang yang sama-sama isolasi semua. Sama-sama tidak pergi. Tapi berada di rumah. Nah, saya tapi jangan pergi jauh-jauh ya. Ini dengan tetangga 1-2 gitu. Hati-hati nih, jangan sampai nanti berarti boleh pergi. Tidak, tetap kita berada di rumah dengan sesama yang isolasi. Nah, selebihnya tahan. Cari kegiatan sampingan. Dan memang ini adalah untuk menahan diri. Saya kalau lagi misalnya lagi belajar, rasanya kok belajarnya banyak sekali, sulit sekali. Terus saya selalu bilang pada diri sendiri, apakah saya orang pertama yang belajar ini? Bukan. Ada orang lebih dulu dari saya. Apakah mereka bisa survive? Bisa. Kalau gitu, I will survive. Oke. Sekarang tanyakan hal yang sama. Apakah saya satu-satunya yang mengalami ini? Tidak. Yang mengalami ini apakah cuma di Jakarta? Tidak. Yang mengalami ini ada di berbagai belahan dunia. Kalau mereka bisa survive, maka I will survive. Jadi kita itu hadapi ini sebagai satu tantangan yang memang ini masanya kita dapat tantangan yang berat, tapi Vidya nanti akan punya cerita yang bisa diceritakan pada anak cucu. Kapan coba orang berada di rumah 3 bulan nggak pergi-pergi? Waduh, itu nggak pernah tuh kita ngalamin. Itu justru dianggap sebagai satu pengalaman yang harus kita simpan baik-baik gitu ya, Pak ya. Iya, dan tapi memang nggak ringan. Jadi saya nggak mau bilang, oh bisa, it's easy, enggak, itu berat. Tapi memangnya kita nggak bisa ngelewatin yang berat-berat? Bisa kok. Memangnya kita hanya bisa ngelewatin yang gampang-gampang? Enggak kok. Kita juga bisa kok ngelewatin yang berat-berat. Dan hidup ini kan ada ringan, ada berat, ada jatuh, ada bangun, ada di atas, ada di bawah. Dan kita jalan semua. Gini. Disabarin dulu sekarang. Ya. Ini Pak, betul. Nanti kemudian hari enak diceritakan. Enak diceritakan. Kita beralih sama orang tua yang harus menjaga anaknya sekolah online. Mungkin kita ketemu sama Teh Rosa kali ya. Ini karena saya tahu juga Teh Rosa ini putranya itu juga sekolah online. Nah, kita coba tanya gimana caranya Teh Rosa bisa mengatasi supaya anak tidak bosan. Coba mana? Teh Rosa di mana? Teh Ocha? Ini. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Ocha. Semoga sehat selalu. Amin. Teh Ocha boleh diceritain sama kita gimana kalau mengatasi supaya anak tidak bosan sekolah online? Jujur Rizky itu
kebetulan memang anak yang seneng di rumah dari dulu. Memang nggak seneng main keluar, kan mungkin sekolahnya juga kan sampai sore, habis itu lanjut lagi dengan les gitu. Jadi ketika di rumah, Rizky sih alhamdulillah sampai saat ini nggak ada komplain pengen main ke rumah temennya ataupun pengen main ke mall gitu. Memang Rizky bukan anak mall juga gitu. Jadi buat Rizky sekarang yang jadi permasalahan buat kita sebetulnya WiFi. Kenapa WiFi-nya? Kadang-kadang Pak, ini kadang-kadang insya Allah bagus, insya Allah nggak bagus gitu. Di rumah tuh masih turun naik juga, tapi mungkin sampai berganti-ganti gitu. Mungkin masalahnya kalau saya tuh malahan lebih ke bukan bosan anaknya, karena anaknya ternyata nggak terlalu bosen ya di rumah, masih baik-baik saja. Terus dia juga kalau ini kegiatannya palingan sama sepupunya gitu. Kebetulan ada sepupunya juga yang bisa main sama dia. Tapi kalau untuk main keluar memang belum ada keinginan sih. Alhamdulillah anak aku masih senang aja di rumah. Itu aja mungkin ya. Jadi mungkin internet biar pet aja ya Teh ya? Ya? Internet biar pet aja ya kalau Teh Ocha problemnya ya. Mungkin kalau ada yang betul sekali, ini di rumah saya nggak tahu kenapa udah ganti-ganti internet masih juga ya udahlah. Tuh, karena berarti Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, bahkan Rosa aja artis sekali berorta, Rosa juga Anda saja jadi masalah kita semua gitu ya. Pak, kita mulai sama Pak Wagub kali sekarang Pak ya. Iya. Dikira kalau Rosa terus ini internetnya stabil gitu ya. Nggak dapat jalur khusus gitu ya. Sama juga malah saya suka dibilangin juga. Oh, artis juga kuotanya terbatas, jangan-jangan gitu. Fakir kuota terjadi juga pada artis ternyata. Oke, Teh Ocha terima kasih banyak. Sekarang kita ngobrol sama Pak Wagub. Ya, kita ngobrol sama Pak Wagub kali ya. Pak Wagub, kita juga pengen tanya, kalau Pak Wagub sendiri gimana Pak? Kira-kira dengan pertanyaan Vidya tadi. Vidya tuh sempat nanya, gimana ya tips dan triknya supaya tidak bosan homeschooling atau sekolah online ini? Silakan Pak Wagub. Mas, ya terima kasih Mas Iwet ya, Pak Gubernur yang saya hormati, teman-teman semua nih saya sebut satu-satu nih, semua artis-artis dan yang hadir di acara Sapa Bersama Gubernur. Ini pertanyaan bagaimana nih supaya nggak bosen nih belajar di rumah. Ya yang pertama menurut saya ya adik-adik yang belajar di rumah harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, memanage waktu dengan baik ini tidak mudah nih. Kenapa tidak mudah? Karena biasanya kalau di sekolah itu kan sudah diatur. Jam masuk, jam pulang, jam belajar oleh guru. Nah, sekarang kita diminta untuk bisa itu bagaimana kita selain mengelola waktu, mempersiapkan diri kita. Nah, mempersiapkan diri juga tidak mudah ini. Karena apa? Karena waktunya sepenuhnya diserahkan sama kita nih. Waktu tidurnya, waktu makannya, waktu santainya, waktu belajarnya. Nah, ini juga perlu diatur sedemikian. Jangan sampai kebanyakan tidurnya, kebanyakan mainnya. Nah, yang ketiga, juga diatur mengerjakan lainnya. Kapan main, kapan dengan keluarga. Jadi yang pertama intinya bagaimana kita mampu mengatur waktu belajar, waktu bermain, waktu beristirahat, dan lain sebagainya. Juga waktu berinteraksi dengan teman-teman. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, belajar di rumah itu ada asiknya juga. Selain mencoba berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah sekarang ini kita selain berinteraksi dengan teman sekolah, bisa juga berinteraksi dengan kakak, adik di rumah, orang tua, dan teman saudara-saudara kita lainnya, dengan sepupu, ponakan, dan semuanya. Itu juga interaksi supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi harus di-manage. Nah ada yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini saya ada pengalaman sedikit,
kira-kira 3 minggu yang lalu, itu jam 3 malam anak saya nangis, menemui saya lah kira-kira begitu. Dia lagi ujian di Fakultas Kedokteran UI, dia merasa sudah 1 bulan lebih gitu, kok seperti nggak ada yang menempel gitu, sementara ujiannya tinggal 1 minggu lagi. Begitu. Jadi dia stres lah kira-kira begitu, udah belajar setiap hari baca dan sebagainya. Kemudian malam itu dia merasa kok nggak ada yang dia mengerti, dia pahami, dia tahu gitu. Kemudian nangis menemui saya. Ya saya sendiri kan tidak ngerti kedokteran, saya bidangnya beda gitu. Jadi saya bilang begini aja, saya bilang nak, saya bilang yang pertama kamu kan sudah baca, sudah belajar. Saya bilang cuma pesan saya bilang kamu yang penting harus satu kuncinya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serahkan pada Allah, pada Tuhan kamu, tugas kamu belajar sebaik mungkin, bisa mungkin sesuai dengan kemampuan. Nggak usah takut, sekalipun kamu sudah baca semua buku, sudah belajar, kok merasa seperti nggak bisa, begitu, serahkan pada Allah, bergantung kepadanya, sholat, doa, puasa. Saya bilang jangankan tinggal seminggu, tinggal sehari sekalipun, tinggal sejam sekalipun kamu belum baca sekalipun, kalau kamu yakin sama Allah akan diberikan kemudahan, dan kamu yakin Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk, insya Allah kamu bisa mengikuti ujian. Nah, jadi saya cuma memotivasi anak saya, supaya semuanya, kita apapun, dalam situasi apapun, apalagi tidak semua orang tua bisa ngajarin anak-anak sekarang, begitu. Saya juga udah nggak bisa ngajarin anak-anak sekarang ini, sudah lain nih ilmunya, dunianya. Jadi saya cuma kita memohon, kita bergantung hanya kepada Allah. Insya Allah, kalau kepada Allah ilmu apa aja insya Allah bisa. Nah, alhamdulillah, saya bilang itu aja pesan dari ayah. Saya bilang ayah nggak bisa ngajarin nih, Pak Iwet. Alhamdulillah begitu. Minggu 2 minggu saya lihat senyum-senyum senang dia. Bisa kamu ujian? Bisa katanya. Sudah ujian 4 kali bisa, tinggal 2 kali katanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah semuanya bisa. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan ini cukup. Siap. Terima kasih banyak Pak Wagub. Ini mudah-mudahan bisa cukup membuat Vidya tadi terjawab pertanyaannya. Pak, ini ada lagi pertanyaan dari @satrio_wbsn. Satrio ini nanya soal sarana transportasi dan tempat pendidikan serta sarana rekreasi, Pak. Satrio mana ya? Pak Satrio dulu ya, Pak ya. Oke. Satrio Wibisono, silakan pertanyaannya. Iya. Selamat sore Pak Gubernur. Silakan. Langsung Mas Satrio. Ya lo. Terkait upaya pengendalian resiko di tempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, transportasi, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI gitu, Pak? Untuk apa, Pak? Dilakukan untuk apa? Untuk dibuka? Untuk apa ini kira-kira? Sekarang Mas Satrio? transportasi sudah mulai berjalan kembali. Oke. Supaya penularannya ya? Faktor resiko penularan? Iya. Siap. Silakan Pak Gu. Ya, jadi tempat-tempat umum kan sekarang sudah mulai bertahap dibuka. Tapi Mas Satrio perlu diingat, proses pembukaannya nggak langsung mendadak. Jadi kita tanggal 4 diumumkan bahwa transisi dimulai tanggal 5, lalu bertahap. Ada yang mulai dibuka tempat ibadat dulu. Kenapa tempat ibadat? Ya yang pergi ke masjid di situ ya rumahnya di situ. Yang pergi ke tempat-tempat ibadah itu biasanya berbasis komunitas. Jadi karena itu kita lakukan itu pertama. Lalu baru mulai perkantoran seminggu kemudian.
Jadi ada masa persiapan tuh untuk kantor-kantor menyiapkan diri. Lalu tempat-tempat umum juga masih belum dibuka. Jadi Monas, Ancol baru dibuka weekend kemarin. Itu udah 2 minggu tuh. Tujuannya adalah untuk masyarakat secara bertahap memulai pembiasaan. Sama dengan pusat perbelanjaan. Itu baru dibuka 10 hari kemudian. Tanggal 5 transisi dimulai, tanggal 15 baru buka itu. Satu, kita petugas-petugas kita. Jadi nanti kalau di lapangan ketemu dengan orang-orang dengan menggunakan apa tanda di pundak ini apa ya istilahnya? Bukan pundak, apa di bahu. Lengan itu pendisiplinan PSBB. Oh, warnanya dikasih oranye, tanda. warna oranye itu petugas kita. Oke. Dan besok atau lusa ya kita akan upacara pelepasan mereka bertugas juga. Jadi ada satpol, ada petugas-petugas kita di lapangan mengingatkan pakai masker, mengingatkan jaga jarak, mengingatkan jumlah kerumunan. Nah, Pemprov melakukan itu, tetapi tidak mungkin dikerjakan oleh Pemprov sendiri. Penduduknya 11 juta. Sebanyak, gimana caranya? Ya sesama kita harus mengawasi. Karena ini bukan sekedar penegakan aturan, ini keselamatan kita bersama. Ya. Kalau kita tidak tegur orang lain, kalau dia tidak pakai masker, ya potensi menular kita juga. Ya. Ya. Karena itulah kemudian kita lakukan kampanye, termasuk acara ini. Yuk kita ingatkan kalau ada yang tidak menggunakan. Nah, cuman gini, ini ada teknik-teknik nih. Biasanya diingatkan tuh nggak suka-suka. Jarang sekali orang diingetin terus, wah terima kasih. Betul-betul, waduh saya senang sekali diingetin. Enggak, biasanya kalau diingetin cemberut. Karena apalagi ingetin terus tidak pakai masker. Terus ketika Mas Iwet ingetin saya, itu ego saya tuh langsung, waduh, kena. Saya udah tahu deh. Udah gitu ngomongnya, Mas, itu maskernya Mas. Waduh, udahlah. Itu pemantik konflik yang sangat mujarab. Saya jadi takut Pak, apa saya pakai sekarang masker saya Pak. Jadi ya, Pak. Benar itu. Kalau kita jadi kalau diingatkan sesuatu yang kita tidak tahu, itu biasanya nggak mendidih. Biasanya nggak mendidih. Ya. Misalnya gini, Mas Iwet masuk ke satu pintu, terus ada yang bilang, Mas maaf, itu kamar mandi perempuan, yang laki-laki di sini. Pasti nggak marah. Oh ya gitu. Ya. Betul kan? Betul. Tapi kalau sesuatu yang kita sudah tahu, kita lagi salah nih, terus diingetin, nggak terima. Waduh, itu mantik konflik nih, atau nggak mantik percikan. Salah satu saran ya. Tuliskan di kertas kecil. Kertas kecil, Mas pakai masker ya. Sobek kertasnya kasihin. Oke? Yang bersangkutan itu nggak dengar bahasa kita. Ya. Karena nada kita aja beda. Mas, maskernya ada nggak Mas? Itu pertanyaan. Mas, bisa nggak pakai masker? Sama, Bung, maskernya mana? Itu beda tuh. Sama. Artinya. Tapi kalau ditulis pakai kertas kecil, tulisin terus kasihin, dia baca, insya Allah senyum. Satu, dia tidak dipermalukan. Nggak ada tahu lagi diingatkan. Tidak ada nada, nggak ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi, nggak ada. Tapi sampai pesannya. Jadi, ini salah satu cara nih. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, lihat ada sesuatu yang nggak sesuai aturan gitu, tulis aja kertas kecil, kasihin, terus sambil senyum. Habis itu yang terima, insya Allah senyum. Ya, mungkin kalau di zaman online seperti ini, Pak, jangan di kolom komen kalau di Instagram tulisnya, tapi masuknya ke direct message. Jangan lupa dikasih senyum gitu terakhir ya, karena kalau misalnya sampai dari kolom komen, jatuhnya SJW Pak, Social Justice Warrior. Oke, ini kita lanjut ke Mas Angga Sasongko. Mas Angga Sasongko ini punya pertanyaan terkait dengan internet, Pak. Ini karena kayaknya internet nih jadi problem kita semua di masa PSBB. Mas Angga, silakan pertanyaan Mas Angga.
Selamat sore Iwet. Monggo Mas Panis, Angga selamat sore. Sasongko, silakan. Kedengeran nggak? Iya, Kedengeran sore. nggak? Halo? Kedengeran, Sore. kedengeran banget. Oke. Ya. Pertama-tama saya mau terima kasih dulu sama Pemprov gitu ya, karena selama masa pandemi mungkin jadi salah satu pemerintah daerah yang paling transparan, dan itu yang membuat warga mungkin jauh lebih nyaman gitu hidupnya. Dan saya sebenarnya selama pandemi ini yang paling menarik adalah jadi orang tua gitu, belajar lagi jadi orang tua gitu Pak, karena tiba-tiba saya punya anak umur 4 tahun, dan kita harus jadi guru tapi juga harus bekerja. Jadi sebuah pengalaman menarik, dan saya rasa juga bisa membantu saya pribadi dan istri saya tumbuh gitu jadi manusia. Tapi saya selalu setiap pagi ketika saya nemenin anak saya belajar online, yang saya pikirkan tuh bukan anak saya Pak, tapi bagaimana ya orang lain yang punya anak seumur saya, pekerjaannya terganggu, mungkin di PHK, lalu kemudian tetap harus melakukan belajar mengajar dengan internet, gitu. Tentu kuotanya mahal, dan di situasi seperti ini buat saya salah satu yang paling menantang adalah bagaimana kita bisa resiliensi dengan dengan resource yang sama. Dan saya rasa salah satu yang paling adalah internet. Saya mungkin orang yang beruntung nggak punya masalah untuk punya langganan internet dan membiayai anak saya bisa belajar secara online. Tapi saya nggak tahu kalau tetangga saya di samping komplek mereka ekonominya susah, lalu masih harus bayar kuota untuk anaknya sekolah gitu. Saya hanya berandai-andai. Selama pandemi tuh ada kemungkinan nggak sih kita bisa punya internet gratis supaya semua orang, baik orang yang ekonominya terancam atau ekonominya tergoncang karena pandemi, tetap bisa punya kesempatan, anak-anaknya tetap bisa punya kesempatan yang sama untuk belajar secara online di rumah gitu. Ya, silakan Pak Gu. Monggo Pak. Ya, Mas Angga, makasih Angga, dan terima kasih udah terus-menerus bikin semua produk kreatif buat kita. It's inspiring. Kita di DKI nanti saya terusin salam pada teman-teman semua. Memang tadi kata kunci yang sampaikan Mas Angga soal transparansi. Di masa krisis seperti ini tuh ya, kita harus berani mengatakan yang kita tahu dan berani mengatakan yang kita tidak tahu. Iya. Dan ini tidak ada hal yang bisa disembunyikan. Jadi karena itu jangan memulai dengan menyembunyikan apapun. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Apalagi menyangkut nyawa, nggak bisa disembunyikan. Mau bilang seperti apa? Karena itu kami dari awal prinsipnya nomor 1 transparan, effectiveness itu 3 itu terus kita dorong. Nah, alhamdulillah dengan seperti itu, apa sih yang dibutuhkan? Kami itu butuh ada mutual trust dari publik pada pemerintah. Kalau kami mengatakan yuk kita di rumah saja, tapi warga kami nggak percaya Anda. Yang nggak pada di rumah, itu repot tuh. Jadi karena itu untuk bisa trust ya, kita tunjukkan semuanya apa adanya. Nah, sekarang Mas Angga kembali pada pertanyaan Mas Angga tadi soal internet. Iya, Mas Angga, ini kita sedang bahas sebenarnya. Nanti kita akan sampai update-nya. Biasanya kalau hal masih pembahasan tuh kita nggak berani umumin, Mas. Sampai semuanya selesai. Tapi benar di berbagai unsur masyarakat. Jadi kalau tadi kita dengar cerita Teh Rosa tentang akses internet yang penuh doa gitu ya. Penuh doa. Soalnya insya Allah nyala, insya Allah mati katanya. Benar. Berdoa. Nah, akses ini benar sekali Mas Angga. Menurut saya ini salah satu hikmah dari pandemi ini adalah betapa kita harus melakukan reform terhadap pengelolaan akses atas gelombang internet.
akses pada internet ini. Ya. Jadi selama ini memang ada keterbatasan. Nah, mungkin sudah saatnya kita melakukan fiskal, ternyata harus ada anggarannya supaya seluruh masyarakat bisa menikmati akses internet secara gratis. Saat ini sudah ada di beberapa tempat, tapi belum seluruh kota. Belum seluruh kota. Nah, kita coba nanti mudah-mudahan Jakarta bisa ke arah sana. Tapi saya tidak berani menjanjikan apapun pada saat ini. Lebih baik menceritakan kabar sudah terjadi daripada menceritakan rencana yang mau kejadian. Bukan yang akan, tapi yang sudah. Tapi sekarang benar Mas Angga, itu salah satu yang sedang kita bahas. Mudah-mudahan nanti ketika ada kejadian nanti kita laporin pada teman-teman semuanya. Siap. Kita berdoa aja kalau gitu. Mas Angga, terima kasih banyak pertanyaan. Ini masih terkait dunia kreatif. Mbak Maya Hasan punya pertanyaan seputar pekerja seni. Mbak Maya Hasan ada di mana ya? Mbak Maya, dicari Mbak Maya Hasan. Aku akan coba Hai, Mas Iwet, apa kabar? Nah, hai. Kabar baik. Ini pemain harpa. Iya, Selamat sore, Pak Gubernur, Pak Wakil. Selamat sore, Mbak Maya. Biasanya lihat dari jauh aja. Selamat sore. Mbak Maya, silakan pertanyaannya. Oke. Ini antara pertanyaan dan nggak pertanyaan sih. Tadi sebetulnya udah bottom line itu adalah memang sebetulnya basis kita pada saat ini adalah internet ya. Puji Tuhan aku itu selama masa pandemi ini kan gini Pak Gub, aku ini mengembangkan music for healing ya. Jadi musik menggunakan suara untuk kesembuhan. Kemarin sempat membantu beberapa teman yang kena COVID. Ternyata sembuhnya bisa lebih cepat gitu. Dan yang awalnya saya ramu karena lockdown itu, karena nggak bisa kemana-mana, jadi akhirnya mencoba menggunakan internet ya. Dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan berhasil gitu. Dia cepat sekali keluar dari rumah sakit. Nah kayaknya sih memang mungkin pertanyaan kita semua ya, bahwa sekarang itu roda segala semua lini sisi kehidupan kita itu sepertinya memang bergantung kepada internet gitu. Kayak tadi nanti malam juga jam 6 ini saya membantu beberapa teman untuk mengkoordinasikan membuat konser harpa untuk ulang tahun Jakarta ke-493 ini. Itu juga di YouTube gitu. Jadi memang semua tuh sekarang mulai dari sama-sama Bapak, dari mulai pekerjaan sampai kepada entertainment, semua memang kami itu sangat bergantung ya kepada ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa lebih bergandengan tangan lagi ke depannya, Pak. Siap. Nah, kalau pekerja seni, Pak, kalau dari pemerintah provinsi sendiri, apa yang sudah disiapkan untuk pekerja seni terkait dengan, kan mereka sekarang panggungnya nggak ada nih, Pak, dalam artian panggung beneran ya, Pak? Iya, betul. Mereka mulai dari kayak tukang panggung, tukang lighting. Iya, benar. Nah, jadi gini, pertama, sebelum sampai pada karyanya, sebagian dari para seniman kita, itu kesulitan untuk kelangsungan hidup. Betul, Pak. Itu jadi, sudah terjadi sekali. Film juga seperti itu, Pak. Betul. Karena itu perlu saya ceritakan di sini, teman-teman semua. Tahun lalu kita mulai memisahkan antara dinas pariwisata dengan dinas kebudayaan. Karena pariwisata dan kebudayaan itu completely two different thing. Yeah. Yang satu adalah untuk penghidupan, itu pariwisata itu untuk penghidupan. Kalau kebudayaan itu untuk kehidupan, itu dua hal yang berbeda. Kalau yang penghidupan itu bisa dimonetize, tapi kalau yang budaya itu you cannot convert into currency, nggak bisa tuh. Yeah. Bahwa ada karya yang dijual, dibelikan, iya, tapi sebuah karya seni, sebuah musik yang indah itu priceless. I mean, you can leave it into teman-teman di dinas kebudayaan itu menyiapkan paket bantuan sembako untuk para seniman, para pekerja seni, pekerja budaya yang tidak punya tabungan. Jadi kalau tidak punya tabungan itu ya kalau tidak ada penghasilan ya nggak bisa survive gitu.
Jadi diorganisir itu dan alhamdulillah paket bantuan untuk mereka itu sangat membantu sekali. Jadi satu kita lakukan itu untuk survival. Nah, lalu yang kedua, ini kita membuat yang disebut sebagai sebentar saya buka ini, namanya Seniman Go Online. Ini konser amal ya, Pak, ya? Ini Jakarta Berkarya, ini ada linknya, nanti saya kirim nih, Mas Iwat. Ya. Jadi ini adalah tautan untuk para seniman mendaftarkan diri kalau mau menjual karyanya secara online. Nah, dulu itu kan masalahnya gini, Mbak Maya, kalau seniman itu kalau punya karya ya pentas, kemudian galeri gitu. Tapi kalau online tuh rasanya kayak it becomes cheap gitu. You know what I mean? Jadi kan nurunin derajat gitu loh kalau going online dulu gitu. Sekarang karena nggak mungkin interaksi, nggak mungkin hadir konser, nggak mungkin hadir ke galeri. Kita harus online sekarang. Harus online. Ya, nah, betul. ketika harus online, maka siapa yang memfasilitasi ini gitu? Lalu kami dari Dinas Kebudayaan Go Online. Nah, we need your help untuk ini supaya bisa kita kembangkan dan bukan tidak mungkin ini menjadi meeting points virtual dari mereka yang menikmati karya seni dan mereka yang memiliki karya-karya kreatif. Sehingga ketemu tuh. Selama ini kan meeting point-nya fisik. Nah, dengan adanya pandemi ini salah satu hikmah dari pandemi adalah kita bisa meeting virtual gitu. Nah, dan juga kegiatan ekspresi kreatif dilakukan secara virtual menjadi acceptable gitu. Ya. Kemarin tuh kalau misalnya yang bikin lukisan gitu, pasang online tuh kayak gimana ya kalau pasang online tuh rasanya kayak nggak ada gengsinya. Iya. Sekarang ya emang begitu. Kalau saya malah kemarin sempat bilang begini, adanya pandemi ini dan we are going virtual, karya-karya seni itu going virtual, maka kita harus bisa menjangkau pangsa dunia. Ya. Pangsa itu bukan artian pasar pembeli, tapi penerima karya seni. Ya. Mereka-mereka yang menikmati karya-karya kita. Karena seniman kita tuh kelasnya dunia kok gitu. Ya. Karena itu jangan bermain hanya di level Jakarta, nasional. Kita ini harus main di level dunia. Nah dulu masuk ke level dunia itu sering punya kendala. Sekarang kan kita bisa masuk online dan kita bisa undang para kurator dunia. Kita bisa undang para seniman dunia gitu kira-kiranya. Dengan syarat satu, Pak. Apa tuh? Internet penuh doa bisa lancar. Ya, betul. Aduh, ampun. ampun. Nanti, hard infrastructure harus diberesin. Tapi juga yang tidak kalah penting, kurasinya di sini harus diberesin. Sehingga ketika muncul itu, kan bawa nama Indonesia. Gitu. Dan sama seperti Seniman Go Online, harus ada proses kurasi. Sehingga warga yang akan lihat di situ, yakin bahwa this is quality product. Gitu. Dan this is a quality. Semua bersiap-siap, tolong dibuka semua videonya. Ya. Kita akan berfoto bersama-sama dan bahkan karena waktunya juga sangat terbatas, saya tuh punya pertanyaan terakhir, Pak. Itu juga pertanyaan Mas Anto pun. Oh gitu, gimana? Pertanyaannya gini, kendalanya menjadi bapak dalam masa pandemi seperti ini, Pak. Boleh cerita sama kita nggak, Pak? Ini kan agak curhat sedikit sih jatuhnya, Pak. Tapi kita malah senang ya, yang sifatnya manusiawi kayak gini, Pak. Apa ya, yang kalau saya sih menikmati semua ini, menikmati proses ini dengan segala macam tantangannya. Memang kalau bicara stress level, stress levelnya itu tinggi. Gini, teman-teman. Gini ya, mentally, teman-teman. Setiap begitu kita menangani soal pandemi ini, kita itu melihat tadi dengan angka orang saudara kita sendiri. Jadi kalau saya ditanya yang
yang dirasa berat dalam proses ini tuh ketika menyaksikan saudara-saudara kita dirawat, apalagi ada yang meninggal. Lalu ketika kemarin memutuskan mau melakukan transisi, yang dalam benak saya itu, ketika memutuskan transisi itu bukan soal bagaimana prosedurnya, berapa banyak ya yang nanti akan sakit, berapa banyak ya yang nanti kalau sampai harus dirawat dan bisa meninggal. Kan itu semua bergantung pada keputusan-keputusan ini. Jadi saya merasa bahwa 11 juta orang yang ada di Jakarta itu adalah morally hidupnya tanggung kita juga. Tentu tiap orang masing-masing. Tapi keputusan-keputusan kota ini itu punya dampak. Laporan tiap sore berapa yang meninggal itu sebagai statistik, bagi saya itu tidak. Bagi saya itu adalah rakyat kami yang kita bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Jadi pandemi ini itu mengingatkan kita semua, ya apalagi saya gitu, yang berada di posisi tanggung jawab atas wilayah Jakarta, betapa keselamatan warga itu nomor satu. Nah, jadi itu Kang Iwet yang apa ya, kalau ditanya apa yang terasa menantang gitu ketika menjalani ini semua, karena this is about life gitu. Ini adalah tentang hidupnya orang. Ini bukan soal angka statistik berapa tidak, tapi ini tentang itu. Dan saya saya datang ke pemakaman loh, Mas Iwet, ke tempat pemakamannya, saya datang lihat itu, saya temui keluarga-keluarga juga. Jadi saya ingin melihat ini semua dari sisi kemanusiaan gitu. Bukan sekedar ada 11 juta orang, ada sekian ratus, persentasenya kecil yang dalam masa pandemi, enggak itu. Jadi, nah, tiap hari saya harus ketemu ini. Dan di masa-masa awal ketika harus nyiapin peningkatan kemampuan testing, peningkatan kemampuan rumah sakit, itu dalam benak kami adalah bagaimana menyelamatkan supaya orang di Jakarta ini selamat. Nah, inilah yang di belakang layar nih. Belakang layar tentang apa yang kita kerjakan. Kalau terasa menantang, itu kan yang terasa menantang. Berat antara moral sekali sebenarnya. Betul. Siap, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Pak Gubernur, ini adalah sebuah oleh-oleh hadiah untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini dalam Zoom meeting ini, karena nanti foto ini akan dibagikan kepada teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa diposting juga sebagai sebuah kenang-kenangan. Tadi Pak Gubernur sudah sempat bilang, memang masa ini adalah masa yang sangat berat, tapi kita akan punya cerita yang sangat banyak sekali untuk disampaikan setelah masa ini lewat. Dan jadikan foto bersama ini sebagai sebuah kenang-kenangan kita semua untuk masa yang akan datang, bahwa kita pernah merayakan hari ulang tahun Jakarta online dan saya bersama teman-teman semua. Boleh silahkan langsung melihat ke arah kamera Zoom-nya, jangan sampai gelap. Oke, kita hitung sama. Siap, 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Iya, tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur dan juga rekan-rekan selebriti serta teman-teman semua. Terima kasih semuanya yang sudah ikut hadir di sini. Makasih semuanya. Pak Gubernur sehat terus ya Pak ya. Amin. Kita masih butuh Bapak soalnya. Siap. Sampai ini selesai. Doain. Dan jangan lupa saksikan acara ini nanti jam 8 malam di YouTube Pemprov DKI Jakarta. Saya Iwet Ramadan mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita akan ucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta. Jaya selalu Jakarta, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Pak. Halo teman-teman. Salam Pramuka. Hai warga Jakarta. 3 hari lagi 22 Juni.
Abang Poncang Jing Ababe. Sebagai warga ibu kota, Saya mengucapkan Selamat hari jadi Kota Jakarta. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Dirgahayu DKI Jakarta. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Dirgahayu DKI Jakarta. Ke-4, 9, 3, yang ke-493. Ingat, kau adalah kota penuh harapan. Kota yang penuh cerita dan kota yang menginspirasi. Namun sekarang keadaan berbeda. karena wabah COVID-19 belum hilang. Tapi Jakarta harus tangguh. Walau sekarang kau dirundung peluh, kupanjatkan semua pinta di hari kau bertambah usia. Semoga Jakarta semakin aman, menyenangkan. Jakarta semakin bersih dari sampah. Penduduk Jakarta semakin nyaman tinggal di Jakarta. Tidak macet, tambah nyaman, makin indah, tidak banjir lagi, makin oke. Jaga Jakarta, kota kolaborasi. Bantu Jakarta hadapi COVID-19 ya. Yuk kita jaga Jakarta. Kita bisa karena kita bersama. Wabah hilang, semua senang. Makin maju kotanya. Bahagia warganya. Maju kotanya, bahagia warganya. Jakarta tangguh. Selamat sore teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi nantinya dan jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga masker dan physical distancing. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk Kota DKI Jakarta. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.